Halo, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Sini, RB. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan filosofi dari Elliott Wave kombinasi dengan metode candlestick. Mungkin kita sering bertanya ya, sebenarnya uh, kapan penggunaan dari sebuah analisa Elliott Wave atau misalnya pola harmonik, pola sinusoida dan pola-pola dan analisa-analisa yang menggunakan gelombang, dan kapan kita akan menggunakan yang namanya indikator ataupun candlestick ya, seperti itu. Nah, saya coba menjelaskan secara ringkas ya di sini. Ini karena terkaitan dengan keterbatasan waktu yang bisa saya gunakan, bisa saya manfaatkan di dalam video ini. Nah, saya mulai dengan yang namanya Elliott Wave dulu ya. Di Elliott Wave itu, analisa Elliott Wave itu dalam menganalisa sebuah gelombangnya itu, range waktunya itu bermacam-macam. Tergantung dari bentuk gelombang yang akan kita perhatikan. Nah, dalam hal ini di saya menggunakan time frame daily misalnya. Di sini saya menganalisa dulu dari sini, titik pertama ini, sampai ke titik sekarang di sini. Di mana itu membutuhkan hari sekitar 177 hari ya, atau 127 bar. Di sini ada hari Sabtu, hari Minggu, hari liburnya di sini. Sedangkan bar itu kan memperhitungkan dari market yang sedang terbuka. Jadi ini sekitar 177, ini hampir mendekati hampir setahun ya. Setengah tahun ya, setengah tahun. Jadi 180 kan kali 30, 6 ya. Hampir 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Ini analisa dari sini sampai ke sini. Nah, dari analisa dari sini ke sini, saya menemukan polanya adalah yang ini. A, B, A, B, C. Lalu menyebutkan sebagai apa, analisa jangka panjang ya, atau medium atau apapun istilahnya. Saya lebih cenderung menggunakan range waktu saja di sini. Jadi saya menggunakan ini. Dan di Elliott Wave itu ada derajatnya. Di sini saya derajatnya saya gunakan adalah yang menit ya. Soalnya yang ini nih. Bukan menit, minor. Jadi kalau minor itu di atas menit ya. Minor di sini. Jadi terbentuk dari A, B, C. Ya. Kita tidak perlu detail di A-nya seperti apa, di B-nya seperti apa. Walaupun di sini ada jelas saya gambarkan, ada di B-nya adalah ada gelombang zigzag. Jadi A, B, C. Ya. Nah, di sini ada perbedaan jelas dalam yang saya gunakan di sini adalah peletakan B-nya di sini. Kalau Anda biasa menggunakan dengan Elliott Wave klasikal, ini B-nya bukan di sini, tapi di sini. Ya, ini B-nya di sini. Nah, di sini. Ya, kalau Elliott Wave klasikal. Tapi kalau menggunakan Elliott Wave modern adalah di sini. Di sini, ya. Ini gara-gara aturan yang dimiliki oleh Elliott Wave itu sendiri menyebabkan bahwa B ada di sini. Ya, jadi A, B, C. Kemudian dari sini terjadi reversal, balik arah. Ini membangun B. Ya. Kemudian dari sini, dari titik awal sini, maju ke membangun C, gelombang C. Di dalam teori Elliott Wave klasikal maupun Elliott Wave modern, jadi C ini biasanya berupa, kalau dia berupa 3 gelombang itu adalah zigzag atau umumnya adalah impuls. Dan di sini adalah berupa zigzag yang ini. A, B, C-nya di sini, ini zigzag. Ya, cukup panjang zigzagnya. Dengan C-nya adalah impuls. A, B, C, D. Jadi semakin kita menggunakan Elliott Wave yang derajat lebih rendah, ya di sini kan derajatnya udah mulai, tadi adalah ini menit ya, menit ya, dari sini sampai sini menit. Maka waktu kita mendetikkan salah satu gelombang menitnya, dalam hal ini adalah saya mendekati kepada hari sekarang, di sini yang saya detikkan adalah C-nya. C-nya itu adalah merupakan gelombang impuls. Dengan impulsnya adalah di bawah menit itu adalah minit ya.
ya. Jadi ini menit. Terus saja nanti kalau kita ingin mendetailkan misalnya gelombang dari katakan gelombang 3 dari impuls sendiri, maka kita akan tahu itu adalah harusnya berbentuk impuls lagi, tapi dalam order derajat yang lebih rendah. Atau dalam time frame, bicara time frame-nya ini bakal kelihatan di time frame yang lebih rendah. Time frame 4 jam ataupun 2 jam ataupun 1 jam. Ya. Nah, setelah kita menemukan gambar seperti ini, maka kita fokus kepada frame gelombang yang terakhir yang paling dekat, yaitu adalah gelombang, bisa itu gelombang C, ya, C-nya di sini, cirinya di sini. Nah, kalau kita memperhatikan ini sebagai gelombang C ataupun gelombang dari C, yang C yang ini, maka saya mendapatkan ukuran aturan Elliott-Wave modern adalah ini. Yang gelombang ini adalah sebagai gambaran bahwa C ini kemungkinan besar berada di antara area yang kotak ini sampai sini. Akan membentuk apa? Membentuk flat. Ya, flat. Kalau dari sini ke sini ada istilah namanya itu adalah flat C gagal. Kalau dari sini sampai sini sekarang ini dari 81,6 ya, 816 sampai sini sampai 100% ini namanya flat lengkap ya, atau normal. Jadi sekarang ini posisinya adalah sebagai flat C gagal. Saat ini kita belum lihat, oke? Nah, itu adalah batasan untuk gelombang C. Nah, untuk batasan dari gelombang C yang ini ya, C yang ini. Sedangkan untuk C yang ini kita mengukur juga, yaitu menggunakan di sini mesti saya ukur ya. Ternyata udah saya hapus ya. Apa-apa mesti saya ukur di sini dengan Fibonacci. Nah, yang sekarang saya gunakan adalah mengukur yang lebih detail, yaitu gelombang 5-nya yang biru ini. Yaitu bahwa dia harus letak di antara ini yang gelombang yang garis merah dengan garis merah ini. Yaitu di antara 1,186 atau 1,179 ya, yang ini sampai sini. Itu batasan gelombang 5. Jadi gelombang impuls ini sudah memenuhi syarat minimal, standarnya sudah memenuhi syarat bahwa dia melewati gelombang 3 dan di antara nilai-nilai ini dari sini sampai sini. Ya, dari sini ke sini ini sudah memenuhi syarat. Jadi kalau gelombang 5 ini setelah ini adalah naik, ya kalau misalnya sudah naik, apakah ini sebagai gelombang impulsnya ini maupun gelombang C-nya ini masih sudah memenuhi syarat. Jadi ini C-nya kalau di sini berarti sampai sini, itu namanya adalah sebagai flat gagal. Untuk yang pola flat yang derajat lebih tinggi, sedangkan ini untuk yang impuls ini adalah range pembatas dari sini ke sini. Kalau dia melewati sini, bisa melewati angka 1,1798 ya, 1,1798 yang ini agak sini, bisa melewati sini misalnya ininya sampai sini misalnya, maka ini ada bukan impuls, itu adalah pola lain. Nah, ini ukuran-ukuran ini hanya hadir ada di Elliott-Wave modern, tidak di Elliott-Wave klasikal. Lalu klasikal itu penentuan pengukuran di gelombang untuk gelombang 3-5 itu tidak ada. Tidak baku, bukan tidak ada tapi tidak baku ya. Kalau di Elliott modern ini baku. Kalau misalnya dikurang dari sini namanya C, 5 gagal. Kalau lebih dari sini sampai sini ini gelombang 5 impuls ya, dengan ekstensi perpanjangan dari gelombang 3. Nah, kalau kita sudah ini dari gelombang sini sampai sini itu sehari ini adalah kita mengukur sekitar 38 40 hari ya, 40 hari di sini. Gelombang sini terbangun 40 hari. Gelombang impulsnya sendiri dari sini ke sini kalau kita ukur tentang waktunya dari sini ya. Nah, di sini. Ini. Itu ada sekitar 23 hari. 23 hari ini ya. Nah, ini masih. Nah, dari sini ke sini ini sekitar berapa nih? Yang gelombang 5. Nah, setelah ini kita amati adalah gelombang 5-nya. Dari sini ke sini. Itu sekitar kalau di sini sekitar sekarang nembus ke 7 hari. Ini kita bisa melihatnya detail dari gelombang 5 itu adalah di time frame yang lebih kecil, 4 jam misalnya ya, seperti ini, atau di 2 jam ya. Nanti dia akan terlihat
bangunannya ini adalah bangunan dari sebuah impuls lagi. Oh sorry, ini yang impuls yang besar ya kayaknya ya. Oh iya, yang impuls yang besar. Oke, itu yang besar. Jadi saya menggunakan yang ini misalnya detil ini. Maka kalau kita detilkan di sini, gelombang 5-nya dari sini ke sini. Nah, yang ini nih, ini adalah sudah berupa impuls lagi, impuls yang lain. Seperti itu ya. Balik ke daily. Nah, atau ulang chatnya. Nah, ini sampai sini. Nah, kalau kita ingin mendetilkan, jadi secara persyaratan semuanya ini adalah sudah memenuhi syarat semua, baik sebagai akhir dari gelombang flat di derajat yang lebih tinggi maupun sebagai gelombang 5 dari sebuah impuls, ini sudah memenuhi syarat semuanya. Kita sedang menunggu adalah tanda-tanda reversal. Tanda-tanda reversal itu bisa kita ukur menggunakan candlestick. Saya aktifkan di sini. Nah, ini luar biasa dari TradingView ini, kita mempunyai alat indikator pengukur candlestick ini. Dibuatkan nama sistem ini sudah ada semuanya. Ini kalau yang punya saya sudah berbahasa Indonesia, ya. Yang gabung tulisnya penjelasannya udah bahasa Indonesia semua. Ya. Nah, kalau yang aslinya ini masih bahasa Inggris. Penjelasannya, jadi enaknya di sini adalah seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa ini, jadi dia mengukur kayak gini, engulfing bullishnya di sini. Ya, diukur sama dia, dijelaskan apa maksudnya dan tujuannya, apa yang dilakukan. Nah, jadi di sini saya menunggu adalah candlestick yang reversal. Karena kenapa? Saya menggunakan kalau di sini saya menggunakan candlestick karena di candlestick itu yang dianalisa itu minimal 1 bar, maksimalnya sekitar 5 dari 3 sampai 5. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5. 45 jarang. Yang paling banyak itu di 2, 1, 2, 3. Yang 3 lebih top lagi macam-macam ya. Misalnya ini kalau engulfing ini, nah ini dua candle 2 stick itu ada bacanya, 2 candle stick. Ya. Ini 1 stick ya. Ini doji 1. Dan ini juga 1. Ini merbujo sama 1 engulfing 1. Nah, kalau di forex itu akan terbangun pola-pola candlestick itu tidak terlalu banyak ya. Kenapa ya? Karena mungkin karena perubahan-perubahan minimal saja gap itu jarang terjadi, jarang kalau di forex. Berbeda kalau kita berbicara masalah saham itu sering terjadi gap, perubahan harganya gap dari misalnya antara satu candle ke candle yang lain itu sering terjadi. Nah, tahun-tahun dengan dari opennya itu ke opennya yang candle kedua misalnya dibandingkan terhadap harga akhir atau penutupan dari candle sebelumnya itu bisa berbeda cukup jauh. Kalau di forex tidak, umumnya tidak. Jadi sehingga dia untuk candlestick pola-pola yang sifatnya mengandalkan gap itu jarang terjadi. Jadi di sini walaupun misalnya di sini kita bisa melihat ada hampir berapa ya 1, 2, 3 ini hampir 30 ya. 30, tapi yang hadir di forex itu hanya sebagian kecil. Ya barangkali mungkin sekitar hampir 10-an lah. Di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 yang hadir, sekitar 5. Nah, nanti dari kalau saya menunggu sekarang untuk di euro terhadap US dollar itu saya menunggu terjadi yang namanya seperti ini. Ciri-ciri reversal bullish di sini. Kalau kita lihat posisi sekarang, kalau Anda coba perhatikan di time frame yang lebih kecil, ini terjadi rally yang naik turun yang bagi mungkin kalau kita mau menganalisa agak susah memprediksi ini karena volatilenya cukup tinggi sekarang ini. Karena ini dia dalam posisi adalah posisi di ujung, posisi kalau di impulsnya di ujung gelombang 5, kalau di ininya adalah di ujung gelombang yang lebih besar lagi. Ya. Memang di sini masih memungkinkan, yang ini adalah sampai sini memungkinkan, masih disebut sebagai flat.
Tapi kalau untuk yang ini sudah maksimalnya di sini, sudah mendekati maksimal nilai maksimalnya. Kalau misalnya turun ya tadi berarti ini bukan input. Nah, jadi seperti itu kombinasi antara penggunaan Elliott Wave dengan metode candlestick. Kita garis besarnya menggunakan dulu Elliott Wave, detilkan, sehingga suatu saat kita membutuhkan keputusan kapan reversalnya, kapan continuenya, seperti itu. Baru kita mengandalkan candlestick. Setelah itu candlestick. Jangan dari awal candlestick. Kenapa? Kalau kita menggunakan dari awal candlestick, ada kayak misalnya seperti ini. Ini kan ciri-ciri reversal. Tapi saat ini reversalnya adalah cuma sampai sini. Bukan reversal terhadap gelombang keseluruhan dari sini sampai sini. Bukan. Tapi hanya sebatas reversal dari gelombang 3. Ini reversal dari gelombang 3 sampai sini. Ya, kalau menggunakan Elliott Wave terbaca bahwa ini engulfing-nya itu engulfing yang terbatas sampai sini. Yang di sini kita harapkan engulfing-nya itu adalah satu saat itu adalah memang mengakhiri gelombang 5, gelombang impuls, mengakhiri gelombang C-nya itu sehingga dia akan naik ke atas dan naiknya cukup besar. Harusnya kalau ini betul-betul sebuah flat ya, flat. Kuat itu kalau flat itu naiknya lebih besar ini. Nah, kemudian bisa tambahkan lagi barangkali waktunya masih ada, yaitu bahwa kalau dia lihat klasikal itu kita tidak ada analisa untuk pra atau pasca pembentukan impuls, tidak ada. Setelah impuls itu bagaimana? Kalau di elektrik modern itu ada namanya pengujian, validasi dan konfirmasi pengujian. Makanya saya menggunakan garis-garis ini, satu ini, dua ini adalah garis-garis untuk pengujian bahwa gelombang impuls ini sudah selesai, sudah balik ke atas reversal. Ya, pengujian, oh benar ini sudah selesai. Nah, seperti itu. Begitupun pengujian untuk bahwa ini akan terus-terus ke bawah. Ya kalau dia gagal menembus ini dalam waktu tertentu, gagal menembus yang ini dalam waktu tertentu. Kalau gagal menembus ini dalam waktu tertentu, aturan juga ada, maka ini akan lanjut continue turun ke bawah. Dia akan bearish terus ke bawah. Ya. Kalau di Elliott model itu ada, jadi kita uji, validasi, konfirmasi. Begitupun pengujian untuk gelombang flat ini pun ada. Saya bisa mengukur kalau dia pengujian itu terpenuhi, maka dia akan naik ke atas. Jauh, cukup jauh. Ya. Nah, untuk jangka pendeknya tadi candlestick untuk memastikan ada ciri-ciri ini. Nah, saat sekarang ini saya sarankan untuk jangan masuk dulu. Ini volatile ya nanti di sini. Ya, di sini jangan dulu masuk, sabar saja. Tunggu saja. Kalau sudah ada ciri-cirinya pun kayak seperti ini, di sini nanti ada ciri-ciri seperti ini. Di sini kita sabar, menunggu. Kalau saya menunggu menyentuh ini, atau minimal itu yang ini lah. Jangan khawatir bahwa itu tertinggal karena jarak naiknya pun juga nanti akan cukup besar. Hampir setinggi mengambil tingginya paling dari flat ini. Jadi kalau dia di sini, berarti dia akan sampai sini naiknya. Ya, kalau seperti itu. Oke. Ya. Silakan untuk yang ini kalau ada pertanyaan atau apa. Begini, ngomong-ngomong, saya pun ini yang untuk ini dalam waktu dekat saya akan membuka memang kelas yang khusus untuk membahas tentang candlestick. Ya, dan ini candlesticknya saya sudah rubah menjadi candlestick yang berbahasa Indonesia. Ada penjelasannya di website yang lainnya, gitu ya. Dalam waktu dekat, insya Allah pertengahan bulan Juni ini sudah bisa kita mulai. Untuk kelas candlesticknya saja. Kalau untuk kelasnya yang Elliott Wave modern itu sudah lama buka ya. Silakan saja kalau memang tertarik untuk belajar lebih serius tentang Elliott Wave modern. Oke, sekian dulu untuk analisa hari ini. Sekian dan terima kasih. Ada lagi sudah konten. Oh iya, kalau misalnya Anda tertarik dengan ini, silakan kalau ingin ada pertanyaan, sampaikan di komentar, baris komentar, atau bisa aja inbox ke saya. Kalau mau lebih detail lagi, silakan.